Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kaifa halukum? Baik ya. Saya doakan semoga kabar kalian selalu baik. Kemudian besok juga lebih baik daripada sebelumnya. Baik teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sekali lagi Ustadz mohon maaf karena untuk pertemuan kali ini kita masih adakan sedikit praktik ya maupun pembelajaran tentang teori seni budaya. Karena kita akan masih berjumpa dengan ujian sekolah, untuk itu perhatikan baik-baik materi yang Ustadz sampaikan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, adakah hari ini yang tidak hadir? Silahkan kalian boleh sampaikan melalui chattingan grup, kemudian kalian bisa melakukan absensi. Maaf, kalian melakukan absensinya urut nomor, karena dengan cara seperti itu saya bisa mengecek hari ini siapa yang tidak hadir, karena untuk laporan, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, mungkin di antara kalian ada yang belum bisa hadir karena sakit atau karena izin. Bagi kalian teman-teman yang sakit belum bisa mengikuti KBM online, Ustaz doakan semoga kalian diberi kesehatan, syafahullah, syafahullah. Semoga kalian diberi kesehatan agar bisa belajar bersama kita kembali. Teman-teman semuanya, bagi yang izin mungkin kan ada keperluan, Ustaz doakan semoga diberi kelancaran akan urusannya. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, seperti biasa juga, Ustaz sampaikan, berkali-kali Ustaz sampaikan, jagalah kebersihan diri kalian maupun lingkungan kalian. Mungkin kamar kalian atau ruangan kalian untuk belajar, untuk bersantai, masih ada kotoran, masih berserakan dan sebagainya. Silakan kalian bersihkan terlebih dahulu. Ingat sabda Rasul, at-tuhuru satrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Maka jagalah kebersihan tempat kalian, jagalah kebersihan diri kalian. Yang ini sangat penting artinya bagi kesehatan kita. Salah satu peranan kebersihan adalah mencegah virus ataupun bakteri untuk menyebar di tubuh kita maupun orang lain melalui tubuh kita ya, seperti halnya virus corona yang menyebar melalui sentuhan tangan, kemudian dari sentuhan baju ya, ataupun benda-benda yang sudah terinfeksi dengan virus corona. Maka dari itu lebih sering kalian menjaga kebersihan, maka insya Allah kalian juga lebih aman, lebih terlindungi dari virus maupun bakteri ya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa, izinkan Ustaz Dimas untuk memberikan satu nasihat kecil ya. Baik, sedikit nasihat dari Ustaz Dimas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di ayat 6, inna ma'al usri yusra. Di balik kemudahan atau beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, teman-teman semuanya, artinya di sini maka ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang, pada pandemik seperti sekarang yang menyerang dunia, maka insya Allah di situ ada kemudahan yang Allah berikan, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita semua. Kemudian mungkin banyak orang yang menjadi pengangguran karena kehilangan pekerjaan, maka bersabarlah karena di balik itu semua ada hikmah. Kemudian setelah kesulitan ini insya Allah akan ada kemudahan. Maka janganlah kalian berputus asa, tetap bersemangat, bertekad ya, seperti halnya penuntut ilmu ya, kemudian di rumah, kemudian merasa putus asa, malas. Nah, itu maka kalian tidak bersemangat untuk mencari ilmu ya, teman-teman ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kita harus terus untuk berpositive thinking agar kita akan mendapat kemudahan di sana ya.
dan kita pasti akan mendapat kemudahan seperti yang Allah telah firmankan kepada kita. Baik teman-teman semuanya, di wabah corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia, maka kita tetap berpositif thinking ya teman-teman ya. Kemudian mengikuti aturan pemerintah untuk stay at home, untuk tetap di rumah, bersabar, kemudian tetap bersemangat menuntut ilmu dengan KBM online seperti ini ya. Kemudian tetap berhati-hati, jangan sampai berkerumun untuk fase-fase sekarang ini ya. Baik, intinya tetap bertekad karena di balik kesulitan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi akan ada kemudahan, akan ada kebahagiaan setelahnya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan langsung saja masuk ke materi pembelajaran online. Ya, di sini Ustaz sudah siapkan untuk materinya. Materinya kita akan mengacu dari Dinas Pendidikan ya, dari pemerintah. Baik, kita akan mulai dari awal dulu ya, yaitu seni budaya. Dulu pelajaran seni budaya itu awalnya adalah seni budaya keterampilan atau disingkat SBK. Namun di kurikulum 2013 ini keterampilan dipecah menjadi prakarya sehingga kita hanya belajar atau pelajaran SBK tadi berubah menjadi seni budaya. Baik, seni di sini artinya adalah ekspresi jiwa manusia. Sedangkan budaya artinya adalah kebiasaan yang diturunkan. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita bisa simpulkan bahwa seni budaya adalah kebiasaan yang diturunkan berupa ekspresi jiwa manusia ya. Jadi itu adalah seni yang kemudian diturunkan turun-temurun. Baik, pada kurikulum 2013 seni budaya dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Nah, namun di sekolah kita hanya mempelajari seni rupa karena memang untuk seni tari, seni musik ya itu masih belum diperbolehkan dalam tidak sesuai dengan akidah kita ya teman-teman ya untuk nari atau musik. Kemudian untuk seni drama juga masih subhat. Jadi kita pelajari yaitu aspek seni rupa saja. Namun kita juga tidak mengesampingkan seni-seni yang lain. Kita mengetahui bahwa kesenian di Indonesia sangat banyak banget. Di antaranya ada seni drama yaitu seperti teater, wayang, ludruk, ketoprak, dan lain sebagainya. Kemudian juga seni musik, kita juga mempunyai budaya ya terkait dengan aspek seni musik seperti alat musik ya, seperti gamelan dan sebagainya. Kemudian tari, ada yang namanya tari pedet, tari kecak, tari kuda lumping dan sebagainya. Nah, untuk seni rupa juga tidak kalah banyak ya teman-teman ya. Contohnya ada lukisan, seni lagam hias batik dari Pekalongan, geometris kain songket dari Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, kita cukup mempelajari seni rupa saja ya. Oke, teman-teman langsung masuk saja ke materi ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali di kurikulum 2013, kita menggunakan belajar berbasis project ya, project based learning. Di antaranya ada project pemetaan materi, yaitu materi yang kita pelajari dari Dinas Pendidikan ya. Nanti kita akan pelajari KIKD-nya, silahkan kalian catat di buku catatan. Kemudian ada identifikasi dan desain 1, ada project action 1, identifikasi dan desain 2, project action 2, presentation, portfolio, dan examination. Semuanya penting teman-teman ya. Ustaz sudah berkali-kali menjelaskan dan semoga kalian ingat ya. Nah, proyek pemetaan materi atau materi yang kita pelajari, kita harus tahu belajar itu materinya apa saja, tujuan belajar itu apa saja ya. Nah, Ustaz sampaikan hampir lupa ya. Jadi kita belajar seni budaya itu manfaatnya banyak banget ya. Di antaranya kita juga mengetahui tentang budaya-budaya di Indonesia, kita bisa melestarikan budaya-budaya di Indonesia ya. Kemudian kita juga bisa membentengi diri dari westernisasi, bahkan bisa untuk lowongan pekerjaan ya. Bahkan banyak seniman yang menjual karyanya itu
untuk sebagai sumber nafkah ya, sebagai sumber rezeki bagi dirinya ya. Jadi banyak banget keuntungan kita, manfaat kita belajar seni budaya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah proyek identifikasi. Jadi kalau kita menjadi seorang seniman, maka kita juga harus tahu alat-alat yang kita gunakan apa, medianya yang cocok apa. Jadi kita tidak sembarangan untuk bergerak atau bekerja ya, seperti itu. Kemudian project action 1 itu adalah praktikum ya. Jadi setelah kita tahu alat-alat maupun media, kita baru action ya, kita harus praktek ya. Jadi bukan hanya teori saja, tapi praktikum juga kita bisa menjalankannya. Oke. Lanjut lagi di project identifikasi desain 2 dan project action 2, ini praktikum yang kedua ya. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke presentation. Jadi selain kita bisa praktikum, kita juga bisa pinter public speaking atau berbicara dengan sosial ya. Jadi enggak kita bisa manfaatnya banyak, seperti kita bisa berbicara dengan sopan, kita berbicara tidak canggung atau percaya diri, dan masih banyak sebagainya. Jadi kita ketika mempresentasikan karya kita, maka akan tersampaikan pada khalayak ramai atau audiens dengan baik, sehingga karya kalian akan diterima dengan baik ya, seperti itu. Kemudian portofolio, kalian bisa mengajukan portofolio itu belajar menggunakan Microsoft Word ya teman-teman ya, Microsoft Office, khususnya Microsoft Word, di mana nanti kalian akan suatu saat kalian akan membutuhkan ini ya. Jadi satu karya akan lebih terinci ketika ada portofolionya, gambarnya, kemudian biaya anggaran yang dikeluarkan berapa dan sebagainya. Kalian harus paham, kalian harus tahu. Bukan hanya di seni budaya, tapi di prakarya maupun bahkan portofolio itu dalam bentuk lain seperti bisnis itu juga ada ya. Jadi sebelum kita mengajukan bisnis ke investor, mungkin kita juga butuh portofolio. Kemudian selanjutnya adalah examination, ulangan harian, di mana seluruh teori maupun praktikum maupun secara keseluruhan ya, teori praktik kita akan ujikan secara tertulis. Dan ini penting banget untuk mengukur sampai sejauh mana pengetahuan kalian, keterampilan kalian tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari ya. Oke teman-teman semuanya, silahkan kalian catat terlebih dahulu untuk proyek pemetaan materinya. Silahkan kalian catat untuk KIKD-nya. Ini saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, kurang besar ya ini. Untuk KI-nya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Jadi misalkan kalian sedang mempelajari di sekolah tapi ada sumber lain, kalian boleh mempelajarinya ya, seperti di internet, seperti di website dan lain sebagainya. Kemudian kita hanya mempelajari untuk KD-nya yaitu 4.3 dan 4.4. Membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 4.4 menyelenggarakan pameran seni rupa. Nah, materi pada semester 2 kita kan di semester 1 kita sudah nyablon sudah. Kemudian membuat seni grafis teknik cetak, teknik tinggi atau cetak timbul dengan batang pohon, dengan gedebok pisang, itu juga Ustadz sudah sampaikan. Mungkin beberapa di antara kalian belum mengumpulkan karena memang waktu itu terbentur dengan ujian praktik ya, jadi mungkin banyak ada yang belum mengumpulkan juga ya. Nah, untuk semester 2, akhir semester kedua kita belajar materinya adalah membuat seni grafis menggunakan teknik cetak foto digital. Saya yakin semua siswa, anak-anak pasti pernah menggunakan foto handphone kalian ya untuk mengabadikan momen tertentu, untuk mengabadikan pemandangan. Namun bukan hanya sekedar mengabadikan pemandangan, tapi kalian harus mempunyai jiwa seni, imajinasi bahwa apa yang kalian tangkap itu mempunyai makna tersendiri. Apa yang kalian tangkap dalam bentuk foto tersebut bisa dinikmati oleh orang lain ya, bahkan bisa menyentuh hati mereka ya. Itu yang dinamakan dengan seni fotografi. Kemudian untuk pamerannya kita kesampingkan dulu karena memang kalau membuat
pameran, kita harus bertemu, kita harus berkelompok. Jadi kita sampaikan kita cukup belajar seni grafis menggunakan teknik foto digital. Pada pembuatan foto digital ini, kalian juga bisa modifikasinya dengan menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw, atau mungkin aplikasi editing grafis di handphone kalian ya. Baik, kalian silakan catat terlebih dahulu di sini KI, KD-nya ini, kemudian KD-nya ini, kemudian materinya ini di buku catatan kalian. Kalian bisa pause sekarang. Kalau sudah di-pause, silakan mulai mencatat di buku catatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti kalian akan belajar membuat karya seni fotografi ya. Jadi fotonya boleh langsung ketika ada momen kalian foto, kemudian atau kalian bisa fokuskan pada objek benda, kemudian yang lain kalian buat blur boleh, atau kalian boleh imajinasikan menggunakan smooth gray painting dan sebagainya ya. Karena sesungguhnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat indah banget teman-teman. Banyak objek foto yang bisa kalian jadikan menjadi karya seni fotografi. Dan banyak juga lomba fotografi di mana kita bisa memoto, mengabadikan suatu benda, momen maupun pemandangan, kemudian bisa dijadikan sebagai produk untuk lomba. Dan tidak main-main ya, untuk lomba fotografi itu juga hadiahnya sangat besar ya. Bahkan kalau kalian mempunyai jiwa seni fotografi, foto-foto yang kalian abadikan ya, itu bisa kalian jual, kemudian setelah dijual itu nanti akan dibeli oleh perusahaan untuk jadi desktop layar Windows misalkan, desktop untuk background misalkan, itu bisa banget ya teman-teman ya, dan hasilnya juga besar juga ya. Silakan kalian boleh cari informasinya di internet. Nah, selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke contoh-contoh fotografi ya. Silakan kalian baca artikel yang sangat menarik, yaitu pengertian seni fotografi menurut para ahli. Jadi di sini banyak para ahli ya, tapi di sini mungkin disampaikan hanya ada dua, yaitu Ansel Adams dan Elliot Erwitt ya, orang Barat, di mana mereka saking kecintaannya mereka terhadap fotografi, mereka menuliskan tulisan tentang seni fotografi ya, secara eksplisit, secara detail, namun di sini sudah dirangkum ya, kemudian mereka juga memaparkan tentang kecintaan mereka akan fotografi ya, indahnya fotografi tersebut itu seperti apa. Nanti kalian baca teman-teman ya, baca, kemudian nanti kalian bisa tulis kesimpulannya ya. Di sini ada beberapa contoh dari misalkan Ansel Adams dengan fotografi hitam putih ya, jadi nggak berwarna, dia lebih suka ketika mengabadikan foto itu hitam putih saja ya teman-teman ya, jadi nggak berwarna, tapi dia mempunyai seni, dia menikmati apa yang dia foto, dan kemudian banyak juga pemirsa itu juga menikmati apa yang dia foto. Seperti ini hasil karyanya teman-teman ya, pohon yang melengkung seperti ini, kemudian memotret dari kejauhan terlihat sungai, pohon-pohon, dan juga gunung, terasa seakan-akan ada aura tertentu di sini ya, di fotonya ya, luar biasa. Kemudian di sini ada Elliot Erwitt yang dia lebih memunculkan pada objeknya, bukan pemandangan ya, tapi objeknya seperti tentara seperti ini. Nah, di kacamatanya itu terlihat orang sedang memoto ya. Ini bukan editan, ini langsung. Kemudian ini juga seseorang yang memakai topeng anjing, sedangkan dia juga memegang tali di mana ada anjingnya di sebelahnya. Itu kalau jiwa seninya itu seakan-akan menyamakan ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada ketika ada anjing yang sedang loncat, kemudian dia memotretnya tanpa ada cacat di pergerakannya. Biasanya kalau orang loncat itu kan di bagian loncatannya itu kan akan ada cacat ya, tapi di sini tidak. Di sini momennya adalah ketika si majikannya itu tenang ya, kemudian anjingnya meloncat sendiri. Ini bagi orang yang punya karya seni, jiwa seni pasti akan wow gitu ya, dari efeknya, kemudian dari
background-nya itu seakan-akan menandakan apa ya, ada sesuatu hal unik di sana ya, seperti itu. Oke teman-teman, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Nanti kalian buat kesimpulannya. Di sini saya juga sudah tuliskan tugas kalian. Tugasnya yang pertama adalah catat apa yang sudah Ustadz sampaikan dari KIKD, materinya, kemudian contoh-contohnya yang kalian dengarkan. Ya, silakan kalian catat apapun yang kalian dengar, catat di buku catatan untuk mengingatkan kalian. Kemudian yang kedua, silakan kalian rangkum artikel tentang fotografi yang Ustadz berikan linknya melalui grup WA ya. Jadi yang ini teman-teman. Nanti linknya akan Ustadz sampai yang ini, yang saya blog ini, nanti akan saya kirimkan di WA grup kalian. Kalian bisa buka langsung, diklik terbuka artikel ini ya. Ini kalian baca dari awal hingga akhir ya. Kemudian nanti kalian tulis rangkumannya saja ya. Rangkumannya saja biar kalian tahu tentang arti fotografi, kecintaannya akan fotografi seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, tugas kalian hanya 3, karena ini proyek 1 dan proyek kedua, Ustadz gabung saja karena memang waktu yang sempit ya. Karena minggu ketiga kalian sudah ujian sekolah ya teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah identifikasi alat, apa saja alatnya. Mungkin kamera handphone atau kamera XLR ya. Kemudian ada cetak misalkan printer, kemudian ada komputer, ada aplikasi ini, aplikasi itu ya. Kalian tulis, oke? Kemudian tema fotonya apa? Misalkan tema fotonya adalah objek benda, objek orang, objek hewan, atau objek pemandangan. Silakan kalian tuliskan temanya ya. Gitu, oke? Nah, di sini saya akan berikan contoh-contoh dari seni fotografis ya. Tulis saja di Google seni fotografi. Nanti akan ada beberapa foto-foto hasil jepretan atau hasil editing dari teman-teman kita. Oke, di sini sebagai contoh adalah jam. Ini sangat simpel ya. Jam difoto, tapi ada momen di sini bahwa si fotografer tuh ingin menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada juga dia ingin memperlihatkan budaya yang sangat klasik ya di daerah Bali yang disesuaikan dengan pencahayaannya ya. Kemudian ini juga ada ketika ada anak-anak SD yang sedang berlari di rindangnya pepohonan yang mengingatkan kita ya akan masa kecil kita ya, banyak sekali. Sekian ada lagi ya. Jadi seperti kita menuangkan teko ke langit ya. Ini ada maknanya menuangkan teko ke langit ya. Oke, masih banyak lagi teman-teman ya. Terus ini. Nah, ini. Jadi terlihat bahwa ada gelombang airnya yang meliputi ibu yang sedang mencuci baju ya. Itu juga fotografi teman-teman. Ada lagi apa lagi nih? Nah, ini memoto mainan yang seakan-akan dia mempunyai mempunyai habitat atau mempunyai tempat tinggal sendiri ya. Kita seakan-akan berimajinasi ada mainan yang bisa berjalan sendiri, kemudian dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Masih banyak lagi teman-teman tentang fotografi yang bisa kita ambil ya sesuai dengan jiwa seni kita. Mungkin kalian kalian sadari kalian punya bakat di fotografi mungkin ya gitu karena atas perasaan kalian jiwa seni kalian bisa muncul ketika kalian nanti melihat sekitar kalian ya. Oke teman-teman, silahkan mulai sekarang kerjakan tugasnya, kemudian boleh bersiap-siap untuk melihat-lihat pemandangan objek benda, kemudian kalian foto, nanti boleh kalian kirimkan ke WA-nya Ustadz Dimas melalui Japri. Tapi untuk pertemuan kali ini kalian fokus saja di sini ya teman-teman ya, fokus saja di sini. Ini aja di 3 tugas ini. Pertemuan depan baru kita project action praktikum yang pertama. Kalian boleh memoto apapun itu kemudian kirimkan ke Ustadz Dimas. Yang pasti foto kalian harus mempunyai jiwa seni ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang dari yang Ustadz sampaikan ini. Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan Ustadz Dimas.
Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan perjumpaan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.